Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yultri, stambuk M1B1181053 dari Ilmu Lingkungan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan tema pengendalian vektor penularan penyakit. Yang pertama yaitu definisi penyakit tular vektor, yaitu penyakit yang ditularkan melalui perantara seperti penyakit yang ditularkan dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia oleh serangga. Vektor penularan penyakit itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu vektor mekanik, yaitu vektor yang membawa agen penyakit dan menularkannya kepada inang melalui kaki-kakinya ataupun seluruh bagian luar tubuhnya, di mana agen penyakitnya tidak mengalami perubahan bentuk maupun jumlah dalam tubuh vektor. Contoh vektor mekanik yaitu muska domestik atau lalat, berperan sebagai vektor mekanik amebiasis, disentri basilar, dan penyakit cacing usus. Tempat perindukannya terdapat di tempat sampah sekitar rumah, tinja manusia, dan binatang. Setiap 3-4 hari, bertelur sekitar 75-150 telur. Jarak terbangnya mencapai 10 km dan umur lalat dewasa 2-4 minggu. Untuk contoh vektor mekanik kedua yaitu Pariplaneta americana atau kecoa, berperan sebagai vektor mekanik amebiasis, lamliasis, askariasis, dan isosporiasis. Kelompok vektor kedua yaitu vektor biologi, yaitu vektor yang membawa agen penyakit yang dimana agen penyakitnya mengalami perubahan bentuk dan jumlah dalam tubuh vektor. Perubahan agen dalam tubuh vektor. Yang pertama itu ada siklopropagatif, yaitu infeksius agen mengalami perubahan bentuk dan pertambahan jumlah dalam tubuh vektor maupun dalam tubuh host. Malaria adalah salah satu penyakit yang menyerang sel darah merah disebabkan oleh parasit Plasmodium, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini banyak terdapat di daerah tropis seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan. Yang kedua yaitu cyclodevelopment, yaitu infeksius agen mengalami perubahan bentuk namun tidak terjadi pertambahan jumlah dalam tubuh vektor maupun dalam tubuh host. Contohnya yaitu microfolaria dalam tubuh manusia. Seperti gambar di samping, teman-teman dapat melihat ini adalah bentuk penyakit kaki gajah yang diakibatkan oleh microfolaria. Berikutnya yaitu propagatif, yaitu infeksius agen tidak mengalami perubahan bentuk namun terjadi pertambahan jumlah dalam tubuh vektor maupun dalam tubuh host. Contohnya yaitu Pasteurella pestis dalam tubuh Xenopsila Pseopis. Dalam gambar di samping ini adalah kutu yang dimana ini terdapat pada kutu kucing dan juga anjing. Vektor-vektor penyakit. Vektor penyakit protozoa itu contohnya seperti malaria, vektor penyakit cacing seperti filariasis, vektor penyakit virus, rickettsia, dan bakteri seperti DBD, sampar, demam kucing, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit tular vektor itu yang pertama, faktor lingkungan fisik, misalnya perubahan iklim. Yang kedua adalah faktor biologis, misalnya berkurangnya hewan pemakan serangga. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial budaya, misalnya keadaan rumah dan sanitasi yang buruk, perpindahan penduduk yang non-imun di daerah endemis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.